Jubah ego. Seberapa jauh kita sudah mengenal diri kita? Seberapa dalam kita menyelami pikiran dan hati kita? Selama puluhan ribu tahun umat manusia mencari jawaban dari asal muasal terciptanya jagat raya, mempertanyakan siapa diri mereka yang paling sejati. Gagasan akan asal muasal diri dan alam semesta kemudian diberi label bernama filosofi. Para filsuf kemudian memberikan pandangan mereka, saling melengkapi dan melawan untuk memaparkan gagasan mereka tentang diri dan alam semesta. Namun, hingga sampai di zaman yang kita katakan modern ini, umat manusia masih juga diliputi dengan konflik dan pemisahan, walaupun filosofi sudah menjadi bagian dari rumpun ilmu sosial bernama filsafat. Para dukun, penyembuh, astrologer, dan pembaca tarot mencoba memberikan perspektif berbeda akan adanya dimensi lain di kehidupan umat manusia. Hal ini kemudian diberi label sebagai metafisika atau pseudoscience, karena hal tersebut belum mampu dibuktikan secara empiris atau diobservasi hasilnya dengan panca indera kita. Kaum logis yang hanya menggunakan intelektual mereka memiliki pandangan yang skeptis terhadap hal ini, karena selama ini mereka hanya menggunakan otak mereka dalam menjalani kehidupan. Namun, ketika hanya menggunakan intelek, apakah konflik dan pemisahan yang terjadi di bumi saat ini berakhir? Nyatanya tidak demikian. Hingga saat ini, umat manusia yang berada di energi bumi lama masih berada di bawah ketakutan. Kemudian, apakah yang salah dengan perkembangan umat manusia? Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kita sudah memberikan label kepada segala hal, memberikan label untuk gagasan, label untuk dimensi yang tak terlihat, hingga memberikan label akan kesadaran sebagai spiritualisme, agar ketiga hal ini mampu diterima oleh intelek kita. Namun, masih juga kegelapan menciptakan ketidakseimbangan di kehidupan manusia. Jika kita lihat bersama, memberikan label untuk segala hal adalah upaya dari manusia untuk menaruh konteks atau relevansi terhadap hal-hal yang sulit untuk dicerna otak. Kita memberikan kategori, mengkotak-kotakkan, atau mengelompokkan. Hal ini adalah cara kerja dari otak yang sebenarnya bukanlah siapa diri kita yang sebenarnya. Memberikan label atau kategori adalah sumber dari pemisahan. Kita akhirnya mencerai-berai segala hal, memisahkannya hingga komponen terkecil. Bisakah rekan-rekan melihat bagaimana akhir dari kehidupan umat manusia ketika hanya intelek yang bekerja? Umat manusia tidak lagi melihat makhluk hidup sebagai sebuah kesatuan. Menggunakan intelek mereka, mereka memisahkan antara manusia, hewan, tumbuhan, dan alam sebagai entitas yang terpisah. Mengapa? Karena intelek manusia mengelompokkan segala hal. Menggunakan perkembangan otak mereka, umat manusia kemudian menganggap diri mereka paling superior di piramida kehidupan. Mereka mengeksploitasi alam, menghabiskan sumber daya alam, membabat habis hutan, dan membunuh hewan secara massal untuk dikonsumsi maupun hanya sekedar untuk pemuasan ego. Bisakah kita melihat akar dari ketidakseimbangan di bumi saat ini adalah akibat intelek umat manusia? Jika kita kaji bersama, tidakkah kita kemudian menyadari bahwa intelek manusia adalah ego, selalu ingin menang, selalu ingin berkuasa, selalu ingin mendapatkan kekuatan. Intelek atau ego manusia terus menginginkan lebih, dan lebih. Hal ini tidak akan pernah disadari oleh umat manusia ketika mereka hanya melihat keluar diri, karena ego hanya melihat dengan panca indera. Kita menafsirkan segala hal berdasarkan apa yang kita lihat, kemudian memprosesnya menggunakan intelek atau ego kita. Hal ini menciptakan konflik dalam diri ketika apa yang kita lihat memantik trauma yang tertanam di alam bawah sadar kita. Konflik yang ada di dalam diri akhirnya kita proyeksikan keluar. Kita merasa marah dan kecewa kepada orang lain maupun situasi. Inilah yang akhirnya menciptakan adu argumen, opini, hingga peperangan di bumi kita. Tidakkah kita merasa lelah dengan hal ini? Ketika kita tidak bisa menemukan jawaban permasalahan ini dari orang lain maupun mesin pencari di internet, satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah dengan mencari jawaban ke dalam diri.
Sesuai dengan ketepatan waktu ilahi, semesta akhirnya membuat kita bertekuk lutut dan berserah akan pencarian jawaban di luar diri. Melihat ke dalam diri hanya akan kita lakukan ketika intelek atau ego kita tidak mampu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita. Jubah ego yang kita kenakan sebagai identitas palsu akhirnya kita tanggalkan. Kita merasa rapuh tanpa jubah tersebut karena selama ini kita menganggapnya sebagai diri kita. Tanpa jubah tersebut, siapakah kita? Tanpa intelek kita, siapakah kita? Bisakah kita mengamati pikiran atau intelek yang selama ini kita gunakan dalam mencerai-berai segala hal? Ketika pikiran kita tidak lagi mengelompokkan atau memberikan label, apakah yang terjadi dengan diri kita? Praktik mengamati pikiran atau intelek hanya bisa kita lakukan saat meditasi atau duduk hening. Kita bisa melihat bahwa akar dari segala masalah dalam hidup kita adalah ego yang kita pikir sebagai diri kita. Jika kita bukan pikiran, intelek, maupun ego kita, apakah akhirnya kita bisa menyadari bahwa kita adalah bagian dari kesadaran kosmik yang memutuskan untuk mengalami pengalaman sebagai manusia?